Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Cerita Dongkak. Kenalin nih, saya Ziki Stabil Bina. Saya selaku host yang akan menemani Anda dalam cerita Dongkak. Pada season perdana ini, jadi program Cerita Dongkak kali ini untuk sharing pengalaman motivasi bersama bintang tamu yang pastinya spesial. So, lanjut aja kita ke bintang tamu pertama ini yang pastinya sangat seru dan sangat spesial. Siapa sih yang gak kenal Kak Miskat Sultanpora? Mulai ya. Kan Kak Miskat ini dari Samarinda nih, jauh banget gak sih? Ya jauh lah, kalau dekat dari sini. Berapa tahun nih Kak Miskat mondok di Gasek? Saya mondok di Gasek itu dari tahun 2009. Wah. Ya, dari 2009 saya mondok itu setelah dari Mahat UIN malah. Motivasi apa sih yang membuat Kak Miskat bertahan selama ini di sini? Motivasinya saya itu dulu pas di Mahat dulu waktu di UIN itu ada pembelajaran PKBBA. Jadi pembelajaran PKBBA itu tentang bahasa Arab. Karena saya itu basicnya SMA, tidak pernah mondok jadi di SMA saya ingin ngerti sih bahasa Arab ini apa sih gitu loh. Jadi akhirnya saya ingin mondok. Saya rencana mondok itu hanya ingin setahun. Tapi ya? Saking nyamannya itu udah tahu kok lama-lama kok nyaman gitu loh. Nyaman sampai sekarang gitu. Oh, oke. Mungkin bisa diceritain sedikit bagaimana peran orang tua dalam Mungkin bisa diceritain dong Kak, bagaimana peran orang tua dalam mendidik Kak Miskat menjadi orang yang luar biasa seperti ini? Sebenarnya istilah luar biasa itu harusnya biasa di luar. Kok bisa? Ya, ketika kalian itu biasa untuk mandiri, karena kalau mandiri kan di luar dari orang tua ya. Orang tua itu pada dasarnya ingin melihat anaknya itu mandiri. Yang pertama, kalau sampean biasa di luar, sampean akan menghadapi berbagai masalah. Dari berbagai masalah itu, sampean akan ditempa terus akan menjadi karakter yang siap menghadapi apapun masalahnya. Nah, dari situlah sehingga orang tua saya itu memang dari dulu memang mengatakan kamu mau di mana saja terserah. Yang penting kamu bisa membawa dirimu dan kamu tidak membuat bisa menjaga diri. Tepuk tangan semuanya. Sekarang ini Kak Miskat ngajar di SMA Islam. Ngajar di SMA Islam. Sekarang Kak Miskat ngajar di SMA Islam nggak sih? Saya ngajar di SMA Islam. Mungkin bisa diceritain dong bagaimana awal mula sebelum ngajar sampai ngajar di SMA ini. Oke, terima kasih. Awalnya tuh saya lulus dari UIN itu kan 2013. Awalnya saya lulus dari UIN itu 2013. Terus SMP ini mau mendirikan SMP. Yayasan Saudara saya itu mendirikan SMP. Akhirnya saya ditawari untuk saya diajukan untuk mengajar di SMP dulu biologi. Nah, terus berkembang waktu 2015 saya ditawari lagi untuk ngajar biologi di SMA. Akhirnya ya sampai sekarang saya mengajar biologi di SMA. Dan kayak itu tadi. Yang penting sampean biasa di luar, sampean ikuti hatimu. Sampean senangnya apa? Karena kalau sampean nggak senang melakukan sesuatu, itu sampean akan terbebani. Ya. Pasti nih Kak Miskat di pondok ini kan punya itu ya, kenangan yang paling membekas.
Bisa dong sharing dikit ke kami? Oke, kenangan yang paling membekas itu awal saya setelah dari UIN yang ingin saya mondok itu kan 1 tahun rencananya. Ternyata itu saya kesini itu ada orang 3 teman teman saya asal Ngawi, terus asal Banyuwangi, sowan Kendalem, jadi sowan Ka'bah. Yang dari Ngawi ini pernah mondok, yang dari Banyuwangi pernah mondok, saya kan pernah mondok. Terus pas sowan hari Jumat, insya Allah itu saya masih ingat, hari Jumat disuruh makan dijamu sama terus cerita tanya gini, yang kedua ini pernah mondok. Saya tanya, sampean pernah mondok? Belum pernah. Asalnya mana? Kalimantan, Samarinda. Sudah pernah lihat jedingnya, kondisi pondoknya bagaimana? Kalau dulu kan pondoknya ya pondok salaf dulu lah, sebenarnya nggak seperti sekarang. Nah, sudah lihat, ya sudah, mau mondok mau, Bismillah aja ya, biar kerasan. Akhirnya saya ya wes, karena abang ngomong Bismillah ya saya ikuti, ya Bismillah. Akhirnya saya mondok. Nah, cita-cita saya yang 1 tahun itu hilang di tengah jalan itu, gak pengen keluar dari pondok. Nah, tapi dulu itu saya sering keluar karena karena ikut HMJ, terus ikut ekstra di intra kampus, jadi saya jarang di pondok. Tapi ketika lama-lama pondok itu semester berapa? 5 apa 6 itu. Pondok itu sebagai rumah kedua setelah rumah saya di Kalimantan. Dan ketika saya balik itu bukan kamu dari mana saja, kalau gak di pondok kamu ngapain aja. Tapi mereka welcome. Welcome, lama-lama ternyata pondok ini bukan mengajarkan keharmonisan hubungan keluarga walaupun kita teman satu kamar. Jadi saya lama-lama ternyata pondok nyaman ya. Bukan hanya nyaman, utama kenyamanan. Kak Miskat ini bukannya pemeran Habibie Ainun itu ya? Coba dong tirukan, mau lihat suaranya bentar. Saya itu juga bingung. Saya ini dikatakan orang mirip pemeran Habibie Ainun, padahal saya merasa tidak mirip sama sekali. Saya di merasa nggak mirip kan. Tapi kalau ingin memerankan, ya memang kalau saya itu melihat aktingnya Bang Reza itu saya akui bagus. Dia mendalami, saya mengikuti kok dari tenggelamnya kapal Van der Wijk, terus Habibie Ainun, terus apalagi yang ya banyak lah tuh jadi intinya pemeran beliau tuh sangat bagus, menghayati. Ada yang satu berkesan dari filmnya beliau itu adalah, saya lupa judulnya, tapi intinya itu gini, Bang Reza itu dia memerankan sebagai tokoh pemeran menjadi suami kontrak gitu. Sang istri ini ditanya sama keluarganya, ternyata istri ini belum yang cewek ini ditanya kapan menikah, dia pusing sehingga mencari solusinya. Ternyata dia mencari, ternyata ketemu Bang Reza, disuruh pura-pura menjadi suaminya, dan Bang Reza ini bisa memerankan. Sangat bagus itu aktingnya. Itu kalau misalnya saya suruh berakting, saya sulit untuk berakting karena hidup saya itu pasti penuh akting. Waduh. Iya, kita hidup ini pasti berakting kan. Ya, sampean ketawa itu juga akting, sampean gini-gini itu juga akting. Ya itu. Lah kok endingnya miripnya sama Reza Radian ya? Apa jangan-jangan masih saudara ya? Saudara ya mungkin tidak. Tapi kalau dilihat, ya jadi itu saya memberi saran kepada kalian, jangan membatasi membaca. Jadi silahkan membaca apapun.
nanti sampean akan menemukan suatu jawaban. Kayak tadi kok mirip sama Reza Hardian, mungkin gennya itu hampir mirip, nggak tahu gennya dari mana gitu loh, sehingga ada kemiripan. Seperti itu. Ya. Udah nih, lanjut. Pasti Kak Miskat punya hobi. Oh ya kan? iya. Coba ceritain dong. Oke, hobi saya kalau dulu itu waktu kuliah futsal, setelah kuliah mendaki, terus sekarang ya aktif di Pagar Nusa, ya bantu-bantu. Ini pertanyaan yang sedikit sensitif gitu ya Kak. Mau tanya nih, kapan mau nikah? Oh, kapan mau nikah? Oh, kalau itu doakan saja. Apalagi nunggu santrinya ya? Oh, muridnya mungkin. Ya itu makanya doakan saja. Amin. Terakhir nih, apa pesan-pesan untuk adik-adik Smaiska dan anak-anak pondok itu biar tambah semangat menjalani hidup yang rumit ini? Iya, anak sekarang, bukan membanding. Gini, sebenarnya nggak rumit menjalani hidup ini. Hanya saja bagaimana sampean menikmati hidup ini. Seperti saya tadi kan katakan, hidup ini adalah acting. Sampean ingin jadi antagonis, protagonis, itu tergantung diri sampean. Ya, ketika sampean ingin ada masalah, ya bagaimana sampean harus bersikap. Itu sama itu. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. Yang ketiga, ketika sampean belajar, belajarlah dasar-dasarnya dulu sebelum pengembangan. Kenapa? Ketika sampean belajar pengembangan, sampean belum kuat dasarnya, sampean bagaikan kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Tidak mengerti arah kompas kemana, itu kalau tidak ada dasarnya. Begitu juga sampean ketika sampean ada masalah atau apa ya, sampean lihat dasarnya masalah ini dari mana. Tuh. Terus yang ke berapa? 4 ya? Yang keempat ini simple menurut saya. Simple tapi sulit. Kenapa? Satu, yaitu istiqomah. Sampai membaca apapun, yang penting itu harus istiqomah. Terus pinterlah menyaring bacaan. Jangan pernah berhenti belajar lah. Kalau Gusmus mengatakan, kalau orang pintar berhenti lambat-laun langsung menjadi bodoh. Tapi ketika dia lulusan SD, dia tidak berhenti membaca, terus membaca, belajar. Dia bisa mengkaitkan hasil bacaannya dengan realita, itu akan menimbulkan suatu kesimpulan, yang mana kesimpulan itu akan berdampak pada sikap kita menghadapi suatu masalah. Seperti itu. Salah satu hobinya Kak Miskat ini mendaki nggak sih? Pasti itu punya pengalaman yang bisa mistis. Terus apa yang membuat Kak Miskat ini suka banget sama gunung? Pasti kan resikonya tuh banyak gitu loh. Kalau jatuh gitu-gitu. Mohon ceritanya ya. Gunung itu kalau sampai lihat dari jauh itu kan indah. Ya. Terus tapi kalau ingin sampean mendaki, ingin melihat keindahan, beradalah di puncak. Ketika sampean sudah di puncak itu pasti akan melihat keindahan. Filosofinya begini. Ketika sampean melihat dari jauh gunung itu indah, berarti cita-citamu, itu cita-citaku. Bagaimana aku bisa menaik ke gunung? Berarti aku harus mendaki kan ya. Sebelum mendaki itu aku harus belajar dulu. Belajar itu dari persiapan apa yang harus saya bawa. Gak mungkin kan saya membawa kasur, bantal, gak mungkin. Jadi apa-apa yang harus saya persiapkan untuk pendakian saya. Tuh. Yang kedua, setelah pendakian, bagaimana kondisi alamnya. Ibaratnya kalau sampai tadi kita berada di pondok, bagaimana lingkungan pondok, bagaimana kita menempatkan diri. Tuh. Terus yang ketiga adalah teman. Teman ini mempengaruhi.
Kalau sampai sudah ada chemistry sama teman untuk mendaki nyaman, seberat apapun pendakian, kalau teman sampai support dan sampai juga support ke teman, gampang mendaki. Jangankan mendaki Semeru, wah mendaki yang lain saja bisa. Yang penting sampai punya chemistry dulu sama teman. Yang sulit dijalin itu adalah hubungan chemistry sama teman. Oke, selanjutnya adalah tadi ketika sampean ketika sampean dari pos pendaftaran ke pos 1 itu pasti akan berpikir kapan sampainya. Begitu juga sampean ketika belajar atau sampean apa fungsinya belajar ini apa, pasti sampean akan bertanya itu. Dan itu gak akan sampean temui kalau di pos 1 karena cita-citamu ada di puncak. Nah, terus lanjutkanlah perjalananmu, lanjutkan. Di dalam perjalanan itu ada perbekalan. Begitu juga apa sih yang harus saya utamakan dari perbekalan ini? Saya makan apa, bagaimana? Dan mungkin kan semua perbekalan saya habiskan dalam 1 hari, tidak kan? Nah itu di situ saya mau belajar. Nanti kalau sudah ada di pos bayangan, di pos puncak bayangan. Puncak bayangan itu bukan puncak masih. Itu masih masih ya sampai hanya dilihatkan oh bagus ya di situ ya. Tapi itu belum puncak. Puncaknya masih ada. Terkadang mau ke puncak kita harus turun dulu. Nanti baru naik lagi. Ketika sudah di puncak dan sampai bisa melihat sekitar sampai ke bawah, oh berarti ini namanya puncak. Nah, jadi dari sekarang sampean harus punya planning gitu. Planning terus wawasan. Ya cara mendapatkan wawasan ya tadi belajar dan lain-lain. Pokoknya sebelum ingin melakukan apa-apa, utamakan belajar dulu. Carilah wawasan dulu. Biar nanti sampai tidak salah jalan. Itu filosofinya. Gunung itu kan kayak identik sama yang mistis-mistis gitu. Pernah nggak kayak ketemu gitu? Untuk yang mistis itu pernah, tapi saya nggak mengalami. Teman saya biasanya kalau kita ingin berbagi cerita itu ketika sudah turun di bawah, nggak mungkin di atas. Kalau di atas takut nanti mental kita ngedon. Nah itu pelajaran juga ketika sama ngapain mental itu dijadikan kunci utama di mental. Oke. Pernah mendaki di Argopuro itu 4 hari. Tapi kita melakukan perjalanan 3 hari 2 malam. Dari hari pertama itu kita tidak pernah ketemu ketemu manusia. Jadi kita cuma ada berempat. Teman saya Mas Mabruri, Mas Faris, sama yang satu temannya Mas Faris. Jadi kita berempat ya menyelusuri jalan. Nah, jadi jalan Argopuro ini trek terpanjang di Pulau Jawa. Jadi itu kita jalan terus sampai ketika itu ini kok gak ada orang. Pernah merasakan kita ini tersesat apa enggak? Pernah kita nggak pernah merasakan ada suasana suara halo. Biasanya kan kalau misalnya mendaki dimanapun ada monggo bang, monggo mas, minum bang. Nah, itu. Tapi kita berempat ini tidak pernah. Terus pengalaman mistis di pos 2 ketika malam pertama kita tidur, itu teman saya merasakan ada kaki berjalan, tentara berjalan. Jadi duk 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 duk. Karena di Argopuro itu ada namanya landasan pacu pesawat terbang, terus ada base camp tentara lah intinya dulu di situ ada di Argopuro. Tapi di balik kemistisan itu ada keindahan. Jadi di balik kesengsaraan itu pasti ada keindahan. Iya. Tuh. Dan pada akhirnya puncak tertingginya di Argopuro itu adalah Dewi Rengganis. Kalau nanti sampean membaca itu ada namanya Dewi Rengganis. Itu. Jadi kita itu hari ketiga pas mau turun ke bawah baru mendengarkan suara adzan terus suara manusia lah. Itu begitu lega. Dan di situ pula kita bertemu macan asli macan.
kita berempat berjalan untuk macan ini turun ke bawah, tidak mendatangi kita. Jadi macan itu turun ke bawah. Kita selamat. Akhirnya di situ mental itu ngedon. Kalau kita ada masa dorong, kita kembali apa enggak? Teruskan. Akhirnya kita teruskan, yaitu dan malam yang tadi yang saya dan teman-teman mendengarkan suara dan terus suara manusia. Dan malamnya itu ternyata ada, pas kita tidur ada tangan seperti ini di mana tenda saya tuh kayak melambai ini. Dan itu semua diceritakan ketika sudah turun ke bawah. Jadi tak berani menceritakan di atas. Jadi itu pengalaman saya mendaki, filosofi mendaki menurut saya adalah seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Kak Miskat untuk waktu yang diluangkan. Waktu saya. Ya. Di season ini banyak sekali quotes nggak sih? Jadi kalian jangan lupa ya untuk menerapkan ini di kehidupan kalian. Sekian dari season perdana ini dari Smiska Official. Saya Zaki Sabilpina dan bintang tamunya. Silakan dikenalkan. Ya. Saya Miska Sora. Terima kasih dan sampai jumpa season selanjutnya. Dadah.